Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Khalid Basalamah. Ini dalil-dalil naqli. Seperti saya katakan, Syekh Abu Bakar Jaid rahimahullah punya ciri khas. Beliau kalau menjelaskan sebuah hukum, beliau selalu hubungkan antara dalil naqli, dalil wahyu dengan dalil akli secara akal. Beliau mengatakan dalil naqli bahwasanya Allah itu memang harus ditauhidkan dari sisi uluhiyahnya. Kesaksian Allah sendiri, kata beliau, kesaksian para malaikat dan kesaksian orang-orang yang beriman atau para ulama atas uluhiyahnya Allah sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu pun, para ulama juga menyatakan yang demikian, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sehingga hanya Dia saja yang berhak untuk diibadahi dan ditakuti. Yang sifatnya Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata ulama, hikmah dalam ayat-ayat Al-Quran, setiap kali Allah sebutkan satu ayat ancaman, satu ayat tentang janji, rahmat misalnya, atau kisah tentang umat sebelum, hukuman terhadap mereka, itu selalu Allah hubungkan dengan sifat-sifatnya. Di antaranya contoh ayat ini, Allah mengatakan di penutupan ayatnya tadi, bahwasanya la ilaha illa huwal azizul hakim. Aziz yang maha perkasa, hakim maha bijaksana. Kira-kira apa hubungannya dengan mengucapkan bahwasanya Allah itu layak diibadahi lalu dihubungkan dengan azizul hakim? Kata para ulama, aziz untuk memahami tentang kemaha perkasaannya Allah. Seakan-akan Allah berkata kepada orang yang baca ayat ini, Allah sendiri memberikan kesaksian, para malaikatnya yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia, miliaran kali lebih banyak daripada manusia. Dan sudah pernah saya jelaskan, malaikat ada namanya individu, ada namanya kelompok. Ada ismul jins, ada ismul fard. Kalau ismul fard itu nama individual, satu malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, cuman satu, nggak ada malaikat lain. Tapi ada malaikat nama kelompok, seperti Raqib dan Atid. Secara akal sehat, kalau setiap manusia ada Raqib dan Atidnya, sekarang jumlah manusia yang hidup 7,3 miliar hari ini di dunia, berarti Raqib Atid berapa? 14,6 miliar. Raqib dan Atid saja. Belum kita bicara kelompok malaikat yang lain itu Munkar dan Nakir, malaikat maut, itu semua nama-nama kelompok yang di bawahnya banyak miliaran malaikat. Kata Allah SWT, Allah memberikan kesaksian, wahai orang-orang yang baca kitab ini dan ayat ini, dan seluruh malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia miliaran kali, gitu kan? Dan juga orang-orang yang beriman di antara kalian, di antara para ulama kalian, memberikan kesaksian bahwasanya memang hanya Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan hanya Dia yang belayak untuk kalian ibadahi tadi. Ya, ilah uluhiyah berarti ditakutin, diseganin, diyakini memang hanya Dia yang berhak disembah semuanya, ya gitu. Maka Allah SWT berikan kesaksian. Lalu Allah mengatakan dan Allah itu maha perkasa. Untuk memahami perkasaannya Allah, artinya kalau kalian minta kepada selain Allah, mereka tidak bisa buat apa-apa, tidak mampu buat apa-apa. Kalau kita datang kepada orang yang badannya besar, ototnya kuat, kemudian kita minta tolong kepada dia, kira-kira ya kalau kita lagi dikejar dengan 100 ekor singa, bisa dia lawan? Allah Subhanahu wa taala, kalau seluruh makhluk di muka bumi ini seluruhnya mau menyusahkan kita, Allah bisa menyelamatkan. Beda, tidak bisa dibandingkan antara keperkasaannya Allah dengan makhluk, jauh sekali, gitu kan? Kalau kita minta tolong kepada seseorang pun dia punya kapasitas. Tapi kalau Allah itu tidak terbatas, tidak terbatas kapasitasnya. Allah bisa memberhentikan semua apapun keburukan yang akan menimpa kita. Itulah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang sering kita dengar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wahai anak kecil, umurnya 9 tahun waktu itu, kalau seandainya kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau minta dijauhkan dari sesuatu keburukan, hanya minta kepada Allah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, kata kuncinya, kalau kau ingin disusahkan oleh satu kaum,
maka kau tidak akan tertimpa kesusahan itu kecuali memang Allah sudah catatkan buat kamu. Kalau enggak bakal ada yang bisa sentuh kamu. Dan ketahuilah, kalau seandainya mereka mau menyusahkan kamu, kamu tidak akan tertimpa kesusahan itu kecuali yang telah Allah catatkan buat kamu. Ingat, pena yang dipakai yang ditulis itu, tulis takdir sudah diangkat, kering ya, tinta yang dipakai ditulis Lauhul Mahfuz sudah kering, sudah tidak akan berubah lagi, bukunya sudah jadi, gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Jadi Allah SWT yang menekankan kepada kita, Dia Maha Aziz, yang lain tidak ada aziznya, nggak ada keperkasaannya. Dan kata para ulama, untuk memahami keperkasaan Allah, kita bayangkan powernya manusia saja. Kalau seandainya saya pribadi punya kekuatan, ya jangankan kita ya, saya sempat subhanallah bermuhasabah melihat anak saya kecil 2 tahun, laki-laki. Dia kalau saya mau gendong misalnya, kemudian saya minta jarinya dan dia berikan kepada saya, lalu saya angkat dengan kekuatan tubuh dia, kemudian saya angkat dengan tangan saya saja, saya merasakan ada kekuatan yang luar biasa gitu. Bagaimana dia pada saat angkat barang, pada saat dia berlari, ini kecil manusia seperti itu tapi punya kekuatan. Kalau digabung antara kekuatan dia dengan saya, berapa banyak kekuatan? Kalau dua laki-laki, dua manusia digabung kekuatannya, berapa besar kekuatan itu? Kalau 10 orang digabung powernya, ya, sama baterai punya kekuatan dengan nilai tertentu misalnya, digabung 10 kekuatan baterai yang sama, maka ini jauh lebih kuat, lebih lama, gitu kan? Seperti itu. Kalau semua manusia ini kekuatannya digabung semuanya, digabung semua kekuatan kita, lalu ya, kita bayangkan itu menjadi sebuah volume kekuatan yang besar, berapa banyak miliaran manusia semua kekuatannya digabungin, maka akan sangat luar biasa kekuatan yang ada, gitu kan? Karena secara individu saja kita sudah punya kekuatan yang kuat sekali. Bagaimana kalau semua jin juga yang miliaran digabungkan semua kekuatannya? Semua kekuatan pohon yang kalau sudah kuat kita dorong pun nggak bisa, itu punya power kekuatan luar biasa. Semua pohon-pohon, semua hewan yang punya kekuatan digabungin semua. Semua makhluk yang Allah titipkan kekuatan padanya, kata para ulama, itu hanya sebagian kecil dari kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kokohnya gunung, kuatnya tumbuh-tumbuhan, kuatnya hewan-hewan, kuatnya jin, kuatnya manusia, hanya sebagian kecil dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada apa-apanya, gitu kan? Nggak ada apa-apa sama sekali. Makanya dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Qudsi, wahai anak Adam, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Nggak boleh ada kezaliman. Maka aku haramkan juga di antara kalian, jangan kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah kalau seandainya seluruh kalian, jin dan manusia, bergabung semua, gitu kan, ya, bersatu dengan satu iman, hatinya semua sama tingkatannya, semua ibadahnya level tertinggi, semua manusia ini miliaran, tidak ada yang kafir, semuanya beriman, semua ibadahnya levelnya sama, tinggi sekali, tingkatan tertinggi, gitu kan? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua jin dan manusia begitu miliaran jumlahnya, tidak akan mempengaruhi kekuatanku, kekuasaanku dan kekayaanku sedikit pun. Kalau kita semua ini beriman sama, nggak ada yang kafir, nggak ada yang maksiat, semuanya seperti imannya para nabi, ibadahnya tiap malam semua sholat tahajud, Qurannya sudah hafal semua, semua ibadah tingkatan level tertinggi, semua manusia, semua jin. Kata Allah apa? Tidak akan mempengaruhi sedikit pun dari kekuatanku, kekuasaanku dan kekayaanku. Kalau kalian semua wahai jin dan manusia, peringatan, gitu kan? Kalian semuanya menjadi kufur dengan satu tingkatan kufur yang sama, tingkat tertinggi, seperti Fir'aun misalnya, kufur, mengaku Tuhan. Semua manusia begitu miliaran, semua jin begitu. Apa kata Allah SWT? Tidak akan mempengaruhi dan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan, kekuatan dan kekayaanku, kecuali di sini seperti itu ya, tidak akan mengurangi sedikit pun. Lalu kata Nabi SAW melanjutkan, Allah berfirman, dan kalau seandainya kalian semua wahai jin dan manusia, tidak terkecuali, kumpul semua di sebuah lembah, lalu masing-masing minta apa yang dia mau, yang paling dia suka, minta kepada saya kasih masing-masing apapun yang dia minta, miliaran jumlahnya manusia, miliaran jumlahnya jin, semua minta masing-masing dan saya berikan semuanya. Jadi kan masing-masing memberinya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaanku, kekuatanku dan kekuasaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat. Allah Azza wa Jalla punya power, punya kekuatan yang tidak terhingga. Sangat bodoh orang yang menggantungkan nasibnya pada selain Allah. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ikhwas sekalian, renungi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fassami'u lah. Hai manusia, saya pernah ulangi ayat ini ya, saya ulangi lagi untuk direnungin.
Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan untuk kalian semua. Gunakan akal sehat kalian. Innal ladzina tad'una min dunillah. Semua yang kalian seru, sembah, minta tolong kepada selain Allah, pohon kah, jimat kah, gunung kah, jin kah, siapa saja, raja kah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka semua tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat. Wa in yadhrub minhum dzubabu syai'an la yastankidhuhu min da'ufat talib wal matlub. Kalau lalat itu curi sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Siapapun itu, jin yang selama ini orang anggap bisa terbang, bisa segala, Allah tantang, termasuk jin yang bisa terbang pun tidak mampu. Kalau lalat ambil sesuatu dari mereka, dikejar gak bakal mampu jinnya. Walaupun dianggap jin ifrit, jin yang pernah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan singgasananya Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri di tempat duduknya, tetap gak mampu. Allah tantang semua, tidak mampu. Maka kata Allah, sungguh lemahlah yang disembah dan yang menyembah. Lemah semua. Lalu kenapa seru selain Allah Azza wa Jalla? Selalu saya ulangi kalimat ikhwas sekalian. Lapar yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan lapar Allah, yang hilangkan lapar itu juga Allah. Kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. La ilaha illallah. Enggak ada selain Allah yang mesti kita gantungin. Ini puncak daripada pemahaman ilahiyah atau uluhiyah tadi. Harus kita fahami hanya bergantung dan hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diikuti dengan keyakinan dalam hati ikhwas sekalian. Antum juga tidak boleh ragu sama sekali. Apapun yang kita lakukan, yang Allah sudah janjikan. Sholat misalnya tadi berjamaah, sholat berjamaah 25 kali lipat, 27 rakaat. Wajib yakin, itu ada pahalanya.